Jogja tanggal 7 Desember. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah pengakuan dari salah seorang saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah sehingga ingin merealisasikan hidayah Allah itu dalam bentuk memasuki agama Islam yang lurus. Dan kita berdoa nanti semoga adik kita ini benar-benar istiqomah di dalam keislamannya dan tidak semata-mata memasuki Islam ini karena hal-hal yang lain. Jadi karena itu di sini kami ingin bertanya kepada adinda kami, Kartodo, apakah saudara ini, adinda kami ini benar-benar ikhlas dari hati yang paling dalam ingin memasuki agama Allah yang lurus? Ini Pak, dari hati saya terdalam Pak, masuk untuk memeluk agama Muslim. Alhamdulillah, dan kami berdoa semoga keikhlasan adinda kami ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada janji di dalam Islam itu bahwa ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang nanti akan kami ajarkan kepada adinda kami, maka dengan sendirinya seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunturkan seluruh dosa-dosa yang ada dan yang pernah kita lakukan. Dan sejak saat ini insya Allah nanti setelah 2 kalimat syahadat ini terucapkan, adinda kami ini seperti seorang bayi yang baru saja lahir ke dunia ini. Dan semoga kesucian itu benar-benar mampu mengawal kehidupan adinda nanti untuk selanjutnya senantiasa berada di dalam Islam yang hak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita saksikan bersama-sama dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Dan wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama di luar Islam, niscaya ia akan keliru dan di akhirat nanti dia tidak diterima, dan di akhirat nanti tergolong orang yang merugi. Baik, mari kita ikuti prosesi muslimnya salah seorang saudara kita yang insya Allah akan kita pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ala hadil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah di dalam Islam saudara kami seagama sebagusnya memiliki nama yang juga mendoakan saudara supaya tetap istiqomah dalam Islamnya. Bagaimana? Apakah tetap dengan nama yang lama atau kami sarankan untuk memiliki nama yang muslim? Alhamdulillah beliau ini memiliki nama yang muslim. Jadi pada hari ini kami minta kepada Bapak Rombongan bersama. Nama aslinya saudara kita ini Tartodo Laui. Tartodo itu artinya kalau dalam bahasa biasanya itu mengingat. Kemudian kalau Laui itu maka pamnya. Jadi pamnya yang akan kita pakai, nama Islamnya di depan kita bikin Ahmad Laui. Jadi makanya tetap panggilannya ke depan seorang tadi panggil kita panggil nama Ahmad ya, seorang Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman beserta Bapak Wakil Bupati Pasaman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah wirid pada pagi hari ini, secara khusus yang kami hormati dan kami banggakan saudara kami Ahmad Lauli. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada antum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini yang mulia kita dipertemukan dalam masjid ini dalam rangka wirid. Kemudian selanjutnya dalam rangka melepaskan keberangkatan kami calon jemaah haji. Kemudian salawat dan salam yang kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak berapa lama lagi, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 31 Agustus, kami insyaallah akan diberangkatkan ke embarkasi Padang
kampung kita ini dalam rangka melaksanakan wilayah pengajian yang secara rutin kita laksanakan. Salawat beriring salam berupa kita sampaikan kepada Allah Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini atau pagi ini kita melihat ada dua agenda penting yang kita laksanakan. Yang pertama, kita menerima saudara kita yang mualaf dari agama Kristen ke Islam. Tentu kita atas bersyukur kepada Allah SWT. Begitu pada bagian ini kita diberikan rahmat, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dan saya sendiri memang baru pertama ini menyaksikan yang lebih langsung, secara langsung. Kita tentu berbahagia. Dan kepada saudara Ahmad, namanya kita ganti. Tadi sudah saya jelaskan nama depannya ini Toto, kita ganti dengan Ahmad. Nauli marganya, haknya, jadi tetap. Jadi sehingga dia kita panggil ke depan Ahmad Nauli. Kampungnya dari dia orang Rau, ya, dia di
kemiskinan bertekan dari 12,7 sekarang sekitar 8%. Mungkin kalau kita sensus hari ini, saya yakin ini sudah di bawah 7%. Alhamdulillah, pengangguran juga berhasil kita tekan dari 6.000 pengangguran terbuka, sekarang 2.000 pengangguran terbuka. Kemudian dari sisi mana? Kita yang tidak. Dan indikatornya adalah tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dari 6,6 sekarang 7,3. Ini kan membahagiakan. Ini posisi 2012 untuk kebersamaan. Saya selalu yang diamanahkan yang ditunjukkan selangkah ditinggikan perseratian bersama Pak Wagub. Kan seharusnya kan tinggal cari padang saja. Ini program anggarannya nggak tahu properti, misalnya mau pesantren kilat, mau apa, kira-kira yang mampu menangkap kerusakan moral generasi kita cari padang, artinya dalam tatanan kebijakan kita anggarkan program itu. Cukup besar dalam bentuk kehidupan beragama 12 miliar setahun. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan kita ke depan. Kita tentu tidak berkecil hati sebelah profil tadi karena pasangan aja. Kepada saya juga mengalami hal yang seperti itu. Ini artinya kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu tidak selalu berdampak positif kepada kehidupan masyarakat kita. Yang digunakan untuk modal usaha. Mengetahui bahwa Ahmad ini merupakan salah satu lembaga binaan dan LB lulus kaping pada saat ini. Agama yang akan disampaikan oleh Buya Irwan Abdurrahman Misteri. Kalau boleh kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sehingga kita dapat melaksanakan pengajian pada pagi Jumat yang mulia ini dalam rangka perbaikan ilmu, amal, serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara ataupun upaya meraih haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adzim fil nas bil haji. Wahai Ibrahim, kata Allah di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27, panggillah manusia itu seluruhnya untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, dan seruan Ibrahim itu diperdengarkan ke seluruh penjuru alam ini. Dan bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, bahkan setiap anak yang lahir ke dunia ini, untuk pertama kali yang disampaikan kepada mereka adalah seruan untuk melaksanakan ibadah haji. Anak siapapun yang lahir ke dunia ini, kata Rasul, hendaklah orang tuanya memperdengarkan azan di telinga kanannya dan qomat di telinga kirinya. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi di sini ada satu penegasan kepada kita bersama agar tidak malpraktek dalam melaksanakan perintah agama. Ya, karena banyak sekali kan, bahkan sampai saat ini masih umum kita dengar bahwa ketika anak laki-laki lahir diadzankan, dikomatkan. Kalau yang lahir perempuan
masa nanti. Padahal Rasulullah mengatakan siapapun yang lahir azankan dari telinga kanannya, komatkan dari telinga kirinya. Rasulullah tidak menyebut anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pokoknya setiap anak yang lahir azankan dari kanannya, komatkan dari kirinya. Lam tadurruhu ummusibyan, agar dia tidak terhidap penyakit pengaruh kejahatan setan. Inilah pengaruh azan dan qomat inilah yang dimaksud dengan panggilan haji. Karena di sana nanti ada kalimat hayya 'alas shalah. Mari dirikan salat. Kita tahu salat itu kan tertuju kepada satu arah saja. Bahkan tidak sah salatnya orang yang kalau tidak yang menghadapkan wajahnya ke kiblat. Walaupun proses menghadap ini menjadi perdebatan karena ada yang mengatakan mesti benar-benar ya menghadap, tidak boleh melenceng sedikit pun. Dan ini juga sudah disosialisasikan oleh Kementerian Agama kita bahwa banyak masjid-masjid di Indonesia ini yang sebenarnya tidak tepat mengarah ke kiblat yang sesungguhnya. Alhamdulillah, apakah itu Kementerian Agama atau ada pihak-pihak atau ormas-ormas yang menyerukan hal itu untuk memperhatikan arah kiblat itu dengan benar. Dalam rangka apa ini? Memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka yang berbeda di situ ada panggilan salat. Artinya sama dengan setiap anak yang lahir sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada lagi istilah yang mengatakan, Pak, kenapa belum berangkat haji? Kadang-kadang banyak orang yang mudah sekali mengucapkan adalah panggilan dia. Jadi panggilan seperti apa yang kita tunggu? Bukankah begitu kita lahir panggilan haji itu sudah diperdengarkan? Hayya 'alas shalah. Mari dirikan salat. Salat itu menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu ya di Mekah Al-Mukarramah, itu yang disebut Ka'bah, tempat melaksanakan ibadah haji. Jadi kita ini semuanya sudah dapat panggilan, hanya saja ada yang duluan, ada yang belakangan. Sekarang ini 22 dari keluarga besar PNS kita, Kabupaten Pasaman diberangkatkan. Mereka itu didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang akan berangkat tahun besok. Itu ya dulunya. Kira-kira bisa. Artinya apa Allah yang berbahagia? Di satu sisi mereka ini harus jauh lebih bersyukur daripada kita. Bayangkan berapa ribu penduduk pasangan ini. Berapa banyak orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang berada, orang-orang beruang, begitu maksudnya, yang ternyata tidak dapat kesempatan seperti yang Allah berikan kepada mereka. Ini tingkat kesyukuran 22 calon haji kita dari PKI DCP ini harus lebih tinggi tingkat kesyukuran mereka kepada Allah daripada yang lain. Karena dari sekian banyaknya manusia, hanya mereka lah yang Allah pilih sebagai tamunya untuk tahun ini. Subhanallah. Jadi karena itu kita yang belum dapat kesempatan bersabar, sembari berusaha dan tetap berdoa agar kiranya kesempatan itu segera datang. Ini hanya menyangkut kesempatan saja, kalau panggilan sudah ada. Nah, jikalau kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ada 4 hal yang mesti dilakukan agar ibadah haji itu menjadi mabrur. Karena Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Haji itu kalau mabrur tidak ada memiliki
Ada orang yang melaksanakan kebaikan tapi ingin masuk kategori isu yang menghebohkan. Tidak perlu, itu sum'ah namanya. Dan yang paling berbahaya adalah riya asghar. Apa itu? Riya yang paling kecil. Syirik yang paling kecil adalah riya dalam beribadah. Nah, orang yang riya di dalam beribadah, Rasulullah mengatakan orang yang apabila menghafal Al-Quran, apabila ia bersedekah, apabila ia berjihad, semata-mata karena pamer ataupun riya, maka amalannya itulah yang akan pertama kali dijadikan Allah sebagai bahan bakarnya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu makanan itu sekalian. Yang kedua, orang yang ingin mencapai kemakmuran di dalam beribadah itu adalah menjaga kesesuaian tata ibadah atau manasik hajinya dengan apa yang oleh Rasulullah contohkan. Salat Rasulullah contohkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bapak-bapak, ibu, ini pesan dari, anggaplah saya ini anak barangkali yang berpesan kepada orang tuanya yang akan berangkat, jangan dibiasakan